Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana Bapak Mama, saudara-saudari punya perasaan kita sudah di akhir penghujung tahun 2024. Bagaimana perasaan Bapak Mama? Senang, bersyukur, bahagia, atau tidak senang karena tidak mau masuk di tahun 2025? Semua senang ya. Bapak Mama, saudara-saudari, di tahun 2024 ini 365 hari kita lalui bersama, kita jalani. Yang kita jalani ini ada dia pun baik dan ada juga yang tidak baik juga. Ada yang kecewa karena kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang menderita sakit penyakit. Ada yang gagal dan belum berhasil. Dia rencana bahwa dia mau berhasil, dia mau sukses. Tetapi ternyata pengalaman membuktikan bahwa tahun 2024 dia belum berhasil. Di tahun 2024 ini Bapak Mama, ada banyak hal yang kita temui. Ada suka duka yang kita alami silih berganti dalam kehidupan. Ketika kita susah, pasti kita akan selalu berseru. Kita akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan kasih kuat kita dikala kita sakit. Kita akan berdoa sungguh-sungguh. Di saat kita kelaparan pun juga demikian. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah kepada kita. Tetapi ingat bahwa dikala ketika kita senang, dikala kita bahagia, terkadang kita melupakan Tuhan, sang sumber berkat kehidupan. Itu yang namanya kacang lupa kulit. Sudah berhasil, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan sang pemilik berkat. Jadi seolah-olah Bapak Mama kita mengalami penyakit amnesia, penyakit lupa. Kadang kita susah, kita akan ingat orang yang ada di samping kita. Karena ada maunya. Tetapi ketika kita sudah berhasil, kita pura-pura lupa orang yang pernah membantu dan menolong kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa hitung jam kita mengakhiri tahun 2024. Dikala duka silih berganti karena ada begitu banyak tantangan yang kita temui. Kita percaya bahwa kita masih ada sampai saat ini, itu karena bukti pengertaan kasih Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata bahwa aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Itu adalah janji pengertian Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, benar. Kita tidak pernah terlepas dari kesulitan.
Kita tidak pernah terlepas dari tantangan. Tetapi, dikala kita mengalami semuanya itu, Allah hadir untuk menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam renungan kita malam hari ini, di penghujung tahun 2024, dalam tema mengingat kebaikan Tuhan Allah, mengingat kebaikan Tuhan Allah. Bangsa Israel diperhadapkan dengan masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Masa lalu yang penuh dengan tantangan. Ibarat seperti empedu. Mereka mengalami. Bayangkan Bapak Mama, saudara-saudari. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa 40 tahun mereka ada di padang gurun, di padang belantara. Mereka menjalani kehidupan tanpa kepastian. Kalau 1 tahun itu hanya 365 hari. Bayangkan, ini 40 tahun. 40 tahun itu adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang membosankan. Tentu bangsa Israel kecewa. Tentu bangsa Israel putus asa. Tentu bangsa Israel kehilangan pengharapan. Perjalanan terlalu panjang, penuh dengan duri. Mereka berpikir, sampai kapan kita ada di negeri Kanaan yang Allah janjikan bagi kita? Dalam perjalanan itu, mereka terus bertanya, apakah kita terus ada di dalam kesulitan? Mereka berpikir, seolah-olah Allah tinggalkan mereka. Karena mereka ada dalam ketelanjangan. Pakaian saja tidak cukup bagi mereka. Makanan saja tidak cukup bagi mereka. Dan terkadang juga mereka susah dengan air. Perjalanan 40 tahun sangat menyakitkan. Dalam cerita teks ini, ayat 1 sampai dengan ayat 20, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan 6, itu mengulas kembali cerita, kenangan, pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka ada di padang gurun. Diuraikan sangat jelas bahwa ada kepahitan yang mereka alami. Kita semua yang hadir saat ini, kita juga pernah dan akan mengalami hal yang sama seperti dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Kita pernah mengalami. Mungkin
Kita pernah lapar karena tidak memiliki uang yang cukup untuk beli beras. Mungkin gula pasir juga tidak cukup untuk kita minum teh atau minum kopi. Ada pengalaman-pengalaman yang kita alami. Mungkin di tahun 2004 kita gagal, kita belum berhasil. Atau ada yang berhasil, tapi ada yang gagal. Ada kepahitan yang kita alami. Atau ada kehilangan orang-orang yang kita cintai dan kita kasih, yang membuat kita kecewa. Kenapa Tuhan hidup seperti ini? Di otak dan pikiran kita akan muncul sejuta pertanyaan bagi kita. Kenapa, mengapa semua ini terjadi? Wajar Bapak Mama ketika kita ada dalam kesesakan. Bagian kedua dalam teks kita, ayat 7 sampai dengan ayat 18. Janji berkat kepada bangsa Israel dipenuhi. Segala sesuatu dianugerahkan kepada bangsa Israel untuk mereka menikmati. Ada pohon anggur, ada mana, ternak, makanan, semua Allah sediakan. Masa lalu mereka belajar bagaimana ada pengalaman pahit. Tetapi masa kini dan masa depan, janji penyertaan berkat itu sediakan bagi mereka. Tetapi firman Tuhan saat ini mengandung perintah supaya bangsa Israel itu harus setia dengar akan perintah Tuhan melalui hamba Nabi Musa. Mereka harus taat, jangan melupakan Tuhan, jangan mengabaikan Tuhan di dalam hari-hari hidup ketika mereka ada di dalam kelimpahan. Karena biasanya kita hidup dalam kelimpahan itu kita lupa Tuhan. Kita lupa Tuhan. Susah itu yang kita ingat Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam serba ada, segala sesuatu tersedia bagi kita, pasti kita akan melupakan Tuhan. Tuhan memberi perintah firman melalui hambanya Musa. Di ayat 11 bilang, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Hati-hati. Bangsa Israel harus waspada. Mereka diingatkan oleh Tuhan. Ada ultimatum, ada peringatan yang keras. Hati-hati ketika kamu sudah ada di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang penuh susu dan madu. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu hidup dalam kelimpahan, lalu kemudian kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan bangsa Israel berbalik dari Tuhan dan kembali kepada penyembahan berhala. Perintah Tuhan disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Hati-hati. Kita pun juga demikian.
Kita semua yang hadir ini, Tuhan akan membawa kita bukan hanya sebatas di tahun 2024. Tidak. Tuhan akan membawa kita sampai di tahun 2025 dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan malam hari ini ingatkan kita, hati-hati. Jangan sampai kita lupa Tuhan. Terkadang-kadang Bapak Mama kita hanya bersenang-senang dengan dunia. Kita tidak ingat tentang kasih penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024. Bangsa Israel diingatkan hati-hati. Kita pun juga diingatkan supaya kita hati-hati. Bangsa Israel itu pada saat mereka di padang gurun, mereka tertolong dari bahaya, ular, ada kalajengking. Kalau kita baca di ayat 15, ada bahaya yang sangat besar. Tuhan menyelamatkan mereka dari bahaya itu. Kita pun juga begitu. Kalau bangsa Israel mengalami bahaya, ada ular, ada kalajengking, mereka bisa tertolong. Seperti tadi pujian kita. Yang lain bisa tertolong, saya pun juga pasti tertolong. Bangsa Israel tertolong. Keluar dari bahaya, keluar dari tantangan kalajengking ular. Kita yakin kita juga akan tertolong oleh Tuhan. Tetapi ingat, Bapak Mama, Saudara-saudari, kesuksesan itu terkadang membuat kita gagal. Keberhasilan dalam pekerjaan, dalam studi, terkadang membuat kita gagal. Perintah Tuhan, firman Tuhan malam hari ini jelas bagi kita. Jangan tinggi hati. Jangan sombong ketika engkau berhasil. Bangsa Israel pun juga diingatkan oleh Tuhan melalui hamba Musa. Di ayat 17 katakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Terkadang kita berhasil, kita meraih kesuksesan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha. Kadang-kadang bilang, saya dulu, maka saya berhasil. Saya yang kerja keras, maka saya memperoleh segala sesuatu. Terkadang kesombongan itu ada dalam diri kita. Ada keangkuhan dalam diri kita. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, jangan katakan bahwa karena saya, tapi katakanlah bahwa karena Tuhan, maka saya berhasil. Dan yang ketiga, dari teks kita, ayat 19 sampai dengan ayat 20, cukup jelas bagi bangsa Israel dan kita semua. Bahwa ada resiko, ada akibat kalau bangsa Israel tidak dengar. Kalau mereka tidak taat pada perintah Tuhan, ada resiko yang mesti mereka terima. Resikonya adalah kalau bangsa Israel melawan, kalau bangsa Israel melupakan Tuhan dalam hidup ketika mereka ada di Kanaan, resikonya adalah mereka akan binasa. Kita pun juga demikian.
Kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan membawa kita sampai saat ini, dan Tuhan juga akan membawa pula kita sampai di tahun 2025, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, resikonya adalah pasti kita akan binasa. Pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan, pasti akan terjadi kalau kita tidak dengar apa kata Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari, mengingat kebaikan Tuhan Allah adalah orang yang ingat Tuhan untuk bersyukur. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Jangan karena gagal di tahun 2004. Jangan karena kehilangan orang yang dikasihi, lalu kecewa dengan Tuhan dan tidak mau bersyukur. Tahun 2004 kita jalani dengan kisah dan ceritanya tersendiri. Itulah seni dalam perjalanan hidup. Kalau kita jalani hanya enak-enak saja, hanya baik-baik, tidak seni. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan-persoalan, itu adalah seni dalam perjalanan hidup. Bapak, mama, saudara-saudari, seperti apa syukur kita kepada Tuhan? Apakah syukur kita ukur dengan uang? Tidak. Tuhan tidak menuntut materi yang kita kasih. Yang Tuhan minta dan butuh dari kita adalah kita persembahkan diri kita untuk Tuhan. Itu sudah cukup. Tapi ada yang suka memberi, tapi sulit beribadah kepada Tuhan. Kadang uang persembahan itu dia hanya titip, dia perpuluhan saja di orang. Kasih di gereja, perpuluhannya besar, tapi sulit untuk datang beribadah. Ukuran Tuhan, Bapak, Mama, bukan masalah besar dan kecilnya, tetapi ketulusan kita di dalam menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Mama, kita akan masuk di tahun 2025. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan bersamamu. Selamat memasuki tahun 2025. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.